Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu dengan Ustadz Sobri Ahmad dari sekian banyak pedagang-pedagang herbal. Beliau termasuk yang bertahan hari ini. Nah, ini saudaraku, dilihat ya, kedai-kedai beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, saya mau bertanya ini, apa motivasi Ustadz jualan herbal ini sebetulnya? Yang pertama, ini saya jadikan sebagai usaha untuk mencari rezeki dari Allah SWT. Iya. Yang kedua, bagaimana dengan usaha untuk mencari rezeki ini bisa memberikan manfaat yang banyak untuk kaum muslimin, bisa membantu untuk bagi kesehatannya, yaitu untuk penyembuhan penyakit ataupun untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kesehatannya. Sehingga dengan menjual herbal ini saya mendapatkan rezeki dari Allah dan saya bisa membantu masyarakat kaum muslimin. Udah berapa lama Ustadz berjualan herbal ini Ustadz? Saya mulai merintis usaha penjualan herbal sejak 2008. 2008 ya? Gimana ceritanya? Awalnya ya, karena dulu saya ini adalah bagian dari ikhtiar. Sebelumnya saya dulu mengajar di pondok pesantren Kandang 4 ya? di Al Hidayah Kandang 4. Iya. Terus pindah ke Lubuk Konta. Iya. Terus setelah itu saya pindah ke Bukit Tinggi. Di sana saya bekerja sama Ustaz Maskur. Iya. Ya, di sanalah mulai tumbuh jiwa dagang saya. Sebelumnya nggak ada ya? Yang sebelumnya saya ini hanya bergelut bidang pendidikan. Iya. Seorang guru di pesantren. Iya. Dan dai berdakwah. Iya. Nah, kemudian setelah saya bekerja sama Ustaz Maskur Misbah di Bukit Tinggi, di sana Sungai saya Puar ya? Tinggal di Sungai Puar dengan beliau, kemudian berdagang di Awur Kuning. Pas di sanalah saya menumbuhkan dan belajar untuk berdagang, menumbuhkan semangat, kemudian belajar bagaimana berdagang yang baik. Iya. Nah, setelah itu saya pernah juga bergabung di asuransi Syariah Mubarakah. Iya. Pernah ditugaskan di Bangka Belitung, menjadi kepala cabang. Iya. Dan setelah itu saya berhenti. Iya. Dan setelah itu saya kembali lagi ke pendidikan. Saya bergabung dengan Khairomah. Pernah jadi guru di Khairomah ya? Pernah menjadi guru di Khairomah beberapa tahun. Iya. Sampai akhirnya saya merasa bahwa saya perlu kena kebutuhan dari keluarga itu sudah semakin besar dengan adanya anak-anak yang menempuh pendidikan, sehingga rasanya saya perlu mencari tambahan untuk nafkah, untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, sehingga saya mulailah berjualan herbal pada tahun 2008. Ada masa jaya dan ada masa sepi, kan gitu yang namanya pedagang. Ya. Masa jayanya kapan itu Ustaz? Mungkin masa puncak-puncak dari penjualan ini sekitar 2014 sampai 2018. Iya. Sampai Ustadz mempunyai anak buah dan buka cabang ya? Iya, saya punya cabang, kemudian memiliki beberapa orang anggota, kemudian juga banyak agen-agen yang belanja dengan rutin. Dan itu sekarang masih saya masih eksis. Masih eksis. Cuman ya sejak mulai COVID itu COVID ya, terjadi penurunan yang cukup
signifikan dari omset. Tapi untuk keperluan lumayan lah ya, keperluan hari-harian, gaji karyawan. Kalau kebutuhan dari segi makan sangat tidak seperti dulu karena ya untuk menunjang pendidikan alhamdulillah cukup lah. Kalau dulu bisa berzakat ya? Dulu insya Allah, alhamdulillah dulu bisa berzakat sekian, bisa membantu jadi lapang lah. Iya, selain obat-obat herbal apa aja Ustaz yang Ustaz sediakan? Ya obat-obat yang mungkin yang namakan dengan tibun nabawi, untuk pengobatan tibun nabawi seperti madu, kurma, kurma ajwa, batu sauda dan segala macam. Ini termasuk obat-obat yang dipergunakan untuk tibun nabawi yang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Di luar itu ada juga herbal-herbal lokal yang menurut tenaga ahlinya, orang yang berilmu, herbal ini memiliki manfaat dan khasiat untuk kesehatan. Jadi saya menjual ada herbal yang dari Arab, dari luar negeri, dan ada yang juga lokal dari Indonesia. Ada yang nama herbalnya itu direkomendasikan oleh Nabi SAW, dan ada juga yang direkomendasikan oleh ahli herbal. Nah, harapan Ustadz sekarang gimana Ustadz? Harapannya tentu bagaimana herbal ini bisa diterima oleh masyarakat, kemudian juga bisa lebih memasyarakat. Artinya herbal ini mungkin dari segi efek samping sangat minimal, dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian juga insya Allah bisa membantu untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Jadi bagaimana harapan terhadap masyarakat bisa lebih banyak mereka kembali kepada yang alami, yaitu herbal-herbal yang ada di lingkungan kita, baik itu yang masih alami dalam bentuk tanaman maupun yang telah diolah oleh tenaga ahli, yaitu lewat pabrikan yang telah keluar izinnya dari POM, atau yang belum yang masih sangat alami ya. Intinya bagaimana mengajak masyarakat untuk lebih banyak mengobati penyakitnya dengan obat-obat yang herbal yang efek sampingnya lebih minimal. Demikian saudaraku, terima kasih Ustadz Sobri Ahmad yang sudah menyediakan waktu untuk bicara singkat ini Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya berpesan ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan lupa mampir di tempat Ustadz Sobri Ahmad untuk membeli kurma, madu dan sebagainya yang insya Allah asli ya saya. Kemudian obat-obat herbal yang memang beliau sediakan di kedai beliau. Inilah saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan kepada Allah usia beliau panjang, kemudian rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat kalian saudaraku, mudah-mudahan video ini menginspirasi. Jangan lupa share saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.